Selamat siang teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Christina Yuliani dan rekan saya Elora Jiani Gabriela Kaligis dari kelompok 9 kelas A2 dengan Bapak Agung Sulistyo, dosen pengampu mata kuliah Personal Development. Kami akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Students Antisocial and Aggressive Behavior, Development and Prediction atau Siswa Antisosial dan Perilaku Agresif Pengembangan dan Prediksi dengan penulis Laurier Fortin dari Universitas Sherbrooke, Quebec, Kanada, tahun 2003. Latar belakang masalah, perilaku antisosial didefinisikan sebagai perilaku ketidakmampuan individu untuk menghormati hak orang lain sesuai dengan norma-norma sosial atau memenuhi harapan otoritas, sehingga individu seringkali dapat menyebabkan kekerasan di sekolah. Studi longitudinal yang berkaitan dengan perilaku antisosial telah memberikan kontribusi besar untuk pengembangan pengetahuan di bidang penelitian ini, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi berbagai tahap perkembangan perilaku agresif dan antisosial selama masa kanak-kanak dan remaja. Akibatnya, peneliti mampu mengidentifikasi perilaku antisosial di kelas untuk menggambarkan jalur perkembangan yang mengarah ke perilaku antisosial, untuk mengidentifikasi faktor risiko yang berkaitan dengan masalah ini, dan akhirnya untuk memprediksi siapa yang mungkin berisiko pengembangan perilaku antisosial. Untuk literatur review, artikel ini membahas manifestasi perilaku antisosial di kelas, deskripsi lintasan perkembangan perilaku antisosial, faktor resiko yang terkait dengan masalah ini, dan terakhir, prediksi siswa yang beresiko perilaku antisosial. Studi longitudinal yang dilakukan selama 7 tahun oleh Fortin dan kawan-kawan di lingkungan sekolah menunjukkan perilaku antisosial dan agresif oleh siswa sekolah menengah dibedakan dari perilaku teman sekelas mereka dengan tingkat masalah perilaku yang sangat tinggi, yaitu kurangnya kerjasama dengan teman sebaya dan guru, dan tingkat masalah perilaku yang rendah dari pengendalian diri. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas manifestasi perilaku antisosial di kelas, deskripsi lintasan perkembangan perilaku antisosial, faktor resiko yang terakhir dengan masalah ini, dan terakhir, prediksi siswa yang beresiko perilaku antisosial. Metodologi penelitian, Moffitt dan teman-temannya menggunakan metodologi identifikasi, di mana mereka mengidentifikasi dua kelompok berbeda dari anak laki-laki yang menunjukkan perilaku antisosial. Kelompok pertama adalah mereka yang memiliki perilaku antisosial dengan onset masa kanak-kanak atau LCP, dan kelompok kedua adalah mereka yang memiliki perilaku antisosial dengan onset remaja atau AL. Loeber dan yang lainnya menemukan bahwa ada 3 lintasan yang mengarah pada gangguan perilaku. Lintasan pertama terdiri dari perilaku antisosial terbuka seperti agresif, perkelahian, dan kekerasan. Lintasan kedua terdiri dari perilaku antisosial terselubung seperti berbohong, mencuri mobil dan barang, serta merusak sesuatu. Lintasan ketiga ditandai dengan konflik dengan otoritas seperti perilaku keras kepala, pembangkangan, dan penghindaran otoritas. Objek penelitian, perilaku antisosial siswa seringkali dapat menyebabkan kekerasan di sekolah. Studi longitudinal yang berkaitan dengan perilaku antisosial telah memberikan kontribusi besar untuk pengembangan pengetahuan di bidang penelitian ini. Pengetahuan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi berbagai tahap perkembangan perilaku agresif dan antisosial selama masa kanak-kanak dan remaja. Perilaku antisosial dipahami sebagai mengikuti jalur perkembangan tunggal yang mencakup berbagai kategori masalah perilaku. Di sisi lain, banyak penelitian menunjukkan bagaimana perkembangan perilaku ini dapat dijelaskan melalui jalur yang berbeda. Dalam pembahasan, menurut penelitian selama 5 tahun sekolah menengah, guru menilai perilaku siswa antisosial sebagai yang paling negatif selama tahun pertama. Sedangkan selama 4 tahun berikutnya tampaknya meningkat mendekati rata-rata yang ditunjukkan oleh siswa lain. Para peneliti menganggap perilaku antisosial mengikuti lintasan tunggal yang mencakup berbagai kategori gangguan perilaku. Untuk remaja ini, perilaku antisosial muncul pada masa pubertas. Perilaku tersebut tidak berasal dari kekurangan psikologis individu atau dari kesulitan yang dialami selama masa kanak-kanak, melainkan dari faktor endemik yang terkait dengan lingkungan sosial teman sebaya remaja.
Pada masa remaja, pengaruh teman merupakan faktor yang sangat kuat dalam perkembangan sosial dan remaja mengatur hubungan mereka dalam jaringan yang relatif homogen yang berbeda. Siswa antisosial kurang dalam pengendalian diri, yang menyebabkan mereka bereaksi negatif terhadap kritik dan membuat mereka tidak dapat menerima ide orang lain. Mereka juga tidak memiliki kendali atas suasana hati mereka, yang membawa mereka ke dalam konflik dengan siswa lain dan orang dewasa. Namun, keterampilan kooperatif siswa ini menurun selama periode 5 tahun. Mereka semakin kurang mendengarkan instruksi di kelas dan terus berusaha lebih sedikit dalam pekerjaan sekolah mereka. Sementara mereka semakin kurang mengganggu di kelas. Perilaku nakal mereka yang dilaporkan sendiri menunjukkan bahwa mereka semakin terlibat dalam perilaku nakal di masyarakat dan keseriusan perilaku ini meningkat secara progresif. Hal ini menunjukkan bahwa siswa kehilangan minat di sekolah dan struktur kenakalan mereka menjadi berbasis di lingkungan eksternal. Untuk hasil penelitian, faktor resiko yang diidentifikasi melalui studi longitudinal lintasan remaja memungkinkan identifikasi anak-anak beresiko pada tahap yang sangat awal dan penerapan program pencegahan sebelum perilaku antisosial menjadi lebih parah. Hasilnya menunjukkan bahwa anak-anak tidak semuanya bereaksi secara seragam terhadap faktor resiko dan tidak sama-sama terpengaruh oleh kondisi sosial atau lingkungan tertentu. Anak-anak membentuk kelompok heterogen, terdiri dari beberapa subkelompok remaja yang berbeda satu sama lain dalam jenis perilaku antisosial dan agresif. Oleh karena itu, pencegahan memerlukan identifikasi anak-anak yang beresiko melalui penilaian dan perencanaan program yang berbeda yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing. Hasil studi yang dilaporkan sebelumnya menunjukkan bahwa faktor resiko tertentu sangat prediktif. Agar suatu faktor memiliki nilai prediktif yang kuat, faktor tersebut perlu hadir secara stabil dalam jangka waktu yang lama. Faktor resiko yang paling prediktif terhadap perilaku antisosial dan agresif dapat dikategorikan sebagai pribadi, keluarga, terkait sekolah, dan sosial. Serangan masa kecil, perilaku antisosial mereka yang parah dimulai pada usia 3 tahun dan disebabkan oleh temperamen dan masalah neuropsikologis yang mencegah perkembangan bahasa, memori, dan pengendalian diri yang normal. Serangan remaja. Untuk remaja ini, perilaku antisosial muncul pada masa pubertas. Perilaku tersebut tidak berasal dari kekurangan psikologis individu atau dari kesulitan yang dialami selama masa kanak-kanak, melainkan dari faktor endemik yang terkait dengan lingkungan sosial teman sebaya remaja. Identifikasi faktor resiko perkembangan perilaku antisosial dan agresif remaja yang paling banyak terdapat di lingkungan remaja yang terlibat, seperti faktor resiko pribadi, faktor resiko keluarga, faktor resiko sosial ekonomi, faktor resiko yang berhubungan dengan tekanan teman sebaya, dan faktor resiko yang berhubungan dengan sekolah. Akumulasi faktor resiko kategori yang berbeda dari faktor resiko harus diperhitungkan untuk menargetkan intervensi. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk menetapkan program intervensi guna memodifikasi lintasan anak-anak yang beresiko ini sedini mungkin. Kesimpulan dari sikap antisosial ini, mereka memiliki kontrol emosi yang kurang dan cenderung agresif. Mereka juga di sekolah susah fokus dalam pelajaran dan untuk mengumpulkan tugas pada waktunya sangat susah. Juga mereka susah dalam menerima kritik dan cenderung susah berbaur terhadap teman sebayanya karena emosinya yang kurang stabil dan mereka juga cenderung melakukan kekerasan nantinya. Studi tentang perkembangan perilaku antisosial dan agresif remaja telah mengarah pada identifikasi faktor risiko yang paling banyak terhadap di lingkungan remaja yang terlibat. Sebagian besar anak yang melakukan kekerasan, tetapi banyak yang akan menunjukkan masalah penyesuaian sosial dan sekolah selama karir sekolah mereka sebelum akhirnya putus sekolah. Sekian hasil presentasi dari kelompok 9. Sebagai penyaji video mewakili kelas A2, terima kasih.